Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Amma ba'du. Di bulan suci Ramadan ini ada di antara kita yang Allah mudahkan untuk melakukan sholat tahajud. Di bulan suci Ramadan ini ada juga yang Allah mudahkan untuk melakukan tilawah Al-Quran. Bahkan bisa jadi ia mampu melakukannya sampai beberapa kali khatam. Di bulan suci Ramadan ini pula ada di antara kita yang Allah karuniakan rizki yang berlimpah, dan Allah mudahkan juga untuk melakukan infak dan sedekah kepada saudara-saudaranya yang membutuhkan. Namun bisa jadi ada di antara kita yang tidak terbiasa untuk melakukan sholat tahajud, tidak terbiasa untuk melakukan tilawah Al-Quran, dan juga tidak memiliki kemampuan finansial untuk memberikan infak dan sedekah kepada saudaranya yang membutuhkan. Namun ternyata dia memiliki hati yang bersih. Dia memiliki hati yang jauh dari prasangka buruk kepada saudaranya. Hati yang senantiasa melihat saudaranya dalam kondisi yang baik. Hati yang berusaha untuk menjauhkan dari prasangka-prasangka buruk kepada saudaranya. Sahabat, bisa jadi kita ada termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk melakukan sholat tahajud tadi. Allah mudahkan untuk melakukan tilawah Al-Quran tadi, dan juga Allah mudahkan untuk melakukan infak dan sedekah. Namun kalau itu kemudian membuat kita bangga, kemudian membuat kita menjadi sombong, menjadi takabur, seolah-olah Allah sudah memberikan balasan yang luar biasa kepada kita, seolah-olah kita melihat orang lain yang tidak melakukan itu adalah orang yang celaka, orang yang tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Berhati-hatilah wahai sahabatku semua, karena perasaan-perasaan seperti inilah yang kemudian kita khawatirkan Allah tidak akan mencatat ini sebagai amal soleh di sisinya. Dan justru malah orang-orang yang berusaha untuk membersihkan hatinya dari prasangka-prasangka buruk kepada saudaranya, itulah yang kemudian menjadi amal unggulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah sirah, ketika Rasulullah SAW dalam sebuah majelisnya mengatakan bahwa sebentar lagi akan hadir di tengah-tengah kita seorang ahli surga. Kemudian para sahabat bertanya-tanya, penasaran siapakah gerangan sahabat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi sebagai seorang ahli surga. Datanglah seorang sahabat yang biasa-biasa saja, bukan dari kalangan sahabat yang utama, bukan dari kalangan sahabat yang terkenal yang seperti kita ketahui bersama. Hari kedua Rasul mengatakan sama seperti hari yang pertama. Hari ketiga pun Rasul mengatakan sama seperti hari yang pertama. Akhirnya karena penasarannya, Abdullah ibnu Umar kemudian mendatangi sahabat yang dikatakan oleh Rasul tadi sebagai ahli surga. Wahai sahabatku, izinkanlah aku untuk menginap selama 3 hari di rumahmu. Dengan berbagai alasan, akhirnya sahabat Abdullah ibnu Umar ini diizinkan untuk menginap di rumah sahabat yang dikatakan Rasul tadi sebagai ahli surga. Singkat cerita, selama 3 hari Abdullah ibnu Umar ini bermalam di rumah sahabatnya tadi. Tidak dilihat satupun amal ibadah istimewa yang dilakukan oleh sahabat yang dikatakan Rasul tadi sebagai ahli surga. Beliau tidak melakukan sholat tahajud, beliau tidak melakukan tilawah Al-Quran sepanjang malam, atau beliau pun tidak melakukan zikir yang dilakukan dari habis isya sampai dengan subuh misalnya. Akhirnya di hari terakhir itu Abdullah ibnu Umar memberanikan untuk bertanya kepada sahabatnya tadi, wahai sahabatku, bahwa Rasulullah mengatakan engkau adalah sebagai ahli surga. Karena rasa penasarannya kemudian aku memberanikan diri untuk bermalam di rumahmu. Namun selama 3 hari aku bermalam di rumahmu, tidak aku lihat satupun amal istimewa yang kau lakukan. Amal apakah gerangan yang membuat Rasul mengatakan bahwa engkau sebagai ahli surga? Akhirnya dengan menarik nafas,
sang sahabat yang dikatakan Rasul tadi menjawab pertanyaan Abdullah ibnu Umar ini, sebagaimana yang kau lihat wahai sahabatku, ya seperti inilah aku. Tidak engkau lihat aku melakukan sholat tahajud, tidak engkau melihat aku melakukan tilawah Al-Quran dan juga zikir sepanjang malam. Namun sebelum aku beranjak ke pembaringan, aku membersihkan hatiku dari prasangka-prasangka buruk kepada sahabat-sahabatku, dan aku memaafkan seluruh sahabat-sahabatku yang mungkin pada siang tadi melakukan kesalahan kepadaku. Dan aku berdoa kepada Allah, semoga mereka senantiasa diberikan keselamatan. Akhirnya sadarlah Abdullah ibnu Umar tadi bahwa bisa jadi inilah yang menyebabkan sahabat ini dikatakan oleh Rasul sebagai ahli surga. Sahabat, bisa kita simpulkan dalam kisah sirah ini bahwa ternyata sahabat ini melakukan sebuah amalan yang sederhana, namun di mata Allah Subhanahu wa taala ini amalan yang cukup istimewa. Amalan yang dilakukan sebelum beranjak ke pembaringan, dia membersihkan hatinya dari prasangka-prasangka buruk kepada sahabat-sahabatnya, dan juga dia memaafkan sahabatnya yang pernah melakukan kesalahan di siang tadi. Mari di akhir bulan suci Ramadan ini kita azamkan bersama-sama di dalam hati kita bahwa tahajud yang sudah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan ini, tilawah Al-Quran yang sudah kita bacakan bahkan sampai beberapa kali khatam, infak sodako yang sudah kita keluarkan selama di bulan suci Ramadan ini, kita ikhlaskan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlaskan, semoga Allah menerima amal ibadah ini dan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Sembari kita berusaha menunduk tawadhu bahwa amal ini bukan berarti kita adalah yang terbaik, bukan berarti kita adalah lebih baik daripada saudara kita, bukan berarti kita lebih tinggi derajat dibanding saudara kita. Kita bersihkan hati kita, kita jauhkan hati kita dari kesombongan, kita jauhkan hati kita dari rasa riya, dari rasa ujub, yang justru itu akan menghancurkan seluruh amal ibadah yang sudah kita lakukan. Besok sudah masuk Idul Fitri, sudah masuk 1 Syawal. Semoga Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan menjadikan kita menjadi bahagian dari hamba-hambanya yang Allah tetapkan sebagai la'allakum tattaqun, sebagai orang-orang yang bertakwa. Amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.